celana pendek. Ya, ini sangat berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Oki, Seorang saksi saksi yang melihat kejadian pada saat setelah kejadian. Oh, di itu ketika di jalan raya itu kan? Di jalan raya. Setelah ada Vina di Jadi atas aspal gitu. Oki ini adalah seseorang yang punya bengkel motor tambal ban. Oh. Nah, Ini belum pernah diungkap loh, Kang Karna. belum pernah diungkap. Oke. Jadi itu diungkapnya di podcastnya Kang Deddy Mulyadi. Iya. Jadi Itu kan fotonya waktu di rumah sakit, Pak. Oh, kurang tahu kalau di rumah sakit di lab itu. Oh iya, jadi gini, foto yang ada itu adalah foto ketika ditangani di rumah sakit. Oh. Ya kan? Dia lagi telentang gini, kemudian ditangani di rumah sakit, luka di wajahnya itu adalah berdarah, tapi luka seperti jatuh dari motor ke aspal. Ya, ini yang ada foto di rumah sakitnya begitu yang saya lihat. Tapi kalau luka lebamnya nggak saya lihat di foto itu. Ada kan Haji? Ada ya? Ya mungkin foto itu salah kali ya. Ya dari kemarin ada yang ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PUDP Channel. Di sini saya akan membagikan beberapa video yang lagi viral belakangan ini dan sampai sekarang masih menjadi misteri. Yuk kita nonton videonya sampai habis. Check it out. Suroto, saksi yang mengaku mengevakuasi korban kini muncul. Nah, kita akan uji dan bandingkan apa yang dikatakan Suroto sekarang ini apakah sama dengan apa yang Suroto katakan saat ia disumpah menjadi saksi di pengadilan. Mari kita simak. Saya merasa wilayah kita nggak nyaman ya. Saya tiap jam itu keliling, muter Pak. Jam 9 pertama keliling aman. Nah, yang kedua itu keliling, tapi pas keliling waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kira apa kecelakaan ya. Kecelakaan ternyata benar, saya langsung muter ke atas ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak 2 korban. Suroto mengatakan di wawancara TV bahwa dia sedang patroli dan melihat orang sudah berkerumun melihat korban Eki dan Vina. Sedangkan dalam kesaksiannya di persidangan tahun 2016, Suroto mengatakan bahwa ia sedang duduk-duduk berada di Polsek Talun bersama 2 orang petugas lalu ada warga ada kecelakaan. Itu perbedaan pertama dari keterangan Suroto antara saat persidangan dulu dan keterangan saat ini. Nah, kita lanjut perbedaan keterangan lainnya dari Pak Suroto ini. Aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. Iya tolong. Kalau nggak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat. Karena saya bukan ahli forensik, digital forensik, bukan. Saya tidak menyangkal. Tapi kita ini, kalau dilihat dari percakapan itu, artinya jam 22:14 itu ada percakapan dengan rekannya. Baik. Pak Suroto menyatakan dia menemukan itu lebih dari jam 22. Kan bisa saja setelah selesai percakapan itu, kemudian dia dibunuh atau dihabisi. Begitu kira-kira. Itu kan fotonya waktu di rumah sakit, Pak. Oh, kurang tahu kalau di rumah sakit di lab itu. Oh iya, jadi gini, foto yang ada itu adalah foto ketika ditangani di rumah sakit. Oh. Ya kan? Dia lagi telentang gini, kemudian ditangani di rumah sakit, luka di wajahnya itu adalah berdarah, tapi luka seperti jatuh dari motor ke aspal. Ya, ini yang ada foto di rumah sakitnya begitu yang saya lihat. Tapi kalau luka lebamnya nggak saya lihat di foto itu. Ada kan Haji? Ada ya? Ya mungkin foto itu salah kali ya. Ya dari kemarin ada yang ngasih juga ini kok menurut salah. Salah ya? Di aspalan tuh darah itu kena hujan kan Haji? Hujan itu air darah itu ikut ngalir. Oh. Karena kemiringan itu. Ya ini mah kan foto. Saya kan awam, saya kan tidak ngalamin kayak Bapak, bisa jadi Bapak yang benar. Saya kan salah yang lihat. Waktu dilihat di foto itu, fotonya itu kelihatan hanya fotonya itu penuh dengan darah, emang darah. Iya. Seperti orang biasa lah kalau kecelakaan kan penuh dengan darah wajahnya, Iya. kemudian kakinya berdarah. Tapi kalau ini pinanya bersih kalau ininya, bersih. Tapi kalau lebam-lebam kelihatan bekas dipukulin kayak nggak ada di foto itu, nggak kelihatan. Jadi menurut Bapak Suroto tempat yang ini salah ya? Salah besar, salah.
Dan Bapak juga sudah bersaksi di persidangan ya? Persidangan di pengadilan, lokasi letak yang saya sampaikan di sana itu Pak, yang saya tujukan yang pertama tadi Pak. Sama Pak Suroto yang kemarin lagi viral tentang pernyataannya bahwa beliaulah yang pertama kali menemukan Vina dan juga Eki. Pak Suroto, Ya. kesaksiannya itu bisa dipertanggungjawabkan? Bisa, Berani sumpah juga? Pak? berani sumpah. Oh ya udah kan udah sumpah juga di pengadilan. Iya, berani sumpah. Itu yang mengurusi motor almarhum pada saat itu? Betul sekali. Dan motornya kondisinya? Bagus, baik, tidak ada yang rusak. Tapi Pak Suroto menduga itu adalah laka lantas. Kecelakaan laka lantas, Tapi motornya tidak rusak. Bapak bawa ke polsek saat itu? Iya betul, itu pun posisi masih hidup. Motornya masih hidup? Iya, jadi nggak rusak, nggak dorong, nggak apa. Hidup, saya naikin sampai Polsek Talun. Ada bensin bocor kah? Oli tumpah kah? Nggak ada. Tapi Bapak menduga itu laka lantas? Kecelakaan laka lantas. Jatuhnya kayak gimana dugaan Bapak? Di situ juga dulu itu ada gesekan kayak garisan di trotoar itu, cuma sekarang udah hilang. Besutan lah, besutan motor apalah sama trotoar itu dulu ada, barunya itu ada bekas kayak orang jatuh lah, longsor gitu. Ya, cuman nggak ada yang rusak, motor nggak ada yang pecah lampunya, nggak ada yang bengkok stepnya kayak umumnya orang kecelakaan kayak gitu. Hujan deras ya? Deras banget sih enggak, tapi hujan. Memang setelah kejadian itu ada kejadian lagi laka lantas di situ? Ya sering. Sering? Oke. Tapi situasi memang rawan juga di sana? Rawan begal. Rawan begal juga? Rawan jambret. Ya semoga kasus ini benar-benar bisa diungkap gitu ya Pak ya. Betul, Pak. Apapun itu kejadiannya seperti apa, pelakunya seperti apa gitu. Apakah jangan-jangan hanya laka gitu memang, atau ada perencanaan untuk menghabisi secara keji gitu ya. Betul. Semoga sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud di kasus ini. Amin. Dengan Pak Rudiana kenal? Pak Rudiana Polsek. Ya ke Kapolsek sekarang, Kolta kalau sekarang. Dulu Kanit. Pak Rudiana. Kan dulu yang sekarang di sini dulu Kapolseknya Pak, yang dari Kaditnya itu Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin. Betul. Yang jelas Bapak dekat dengan Kapolsek dan para anggotanya. Betul. Nah ceritanya Bapak, gimana awal ceritanya Bapak melihat kejadian meninggalnya Eki dan Vina itu? Waktu itu jam 9 itu saya udah kontrol keliling lokasi di jembatan Pewapers itu. Itu masih aman, nggak ada terjadi apa-apa. Nah saya balik lagi ke Polsek. Lagi, ngobrol lagi biasa. Nah nggak lama jam 10 itu ada pengguna jalan laporan ke situ ada kecelakaan. Ada kecelakaan. Iya. Jadi langsung saya naik motor berapa langsung ke lokasi kejadian. Bapak kesananya sendiri? Waktu itu sendiri. Bukan dengan anggota? Anggota nusul, dia pakai mobil, saya naik motor. Oh, sendiri ya? Betul. Bukan dengan anggota, bukan? Iya, bukan. Tapi di BAP Bapak bilangnya dengan anggota? Iya, dengan anggota di situnya, Pak, pas di lokasi. Di putusan Bapak dengan anggota, Pak? Bapak itu berangkat dari sana dengan anggota, dengan 2 anggota? Iya, di situ ketemu ada 2 anggota. Iya, di bukan? lokasi. Nah, di sini ada putusannya, Pak? Ada putusan pengadilannya nih. Bahwa awal saksi sedang duduk di Polsek Talun. Saksi adalah mandor polisi yang tinggal di dekat Polsek Talun dan biasa membantu pekerjaan polisi. Betul, Pak? Betul. Betul ya. Bahwa awalnya saksi sedang duduk di Polsek Talun. Saksi adalah mandor polisi yang tinggal di dekat Polsek Talun dan biasa membantu pekerjaan polisi. Bahwa kemudian ada warga melintas di depan Polsek Talun memberitahukan bahwa di flyover Jalan Layang Desa Kecomberan ada kecelakaan. Bahwa kemudian saksi bersama dengan piket, yaitu saksi Supriyadi dan saksi Suja dengan menggunakan mobil sedang patroli mendatangi TKP laka lantas, dan sampai di sana keadaan sudah ramai dan saksi melihat 2 korban sudah tergeletak dan dekat pemisah jalan di pinggir jalan. Betul. Nah, yang benar mana? Yang benernya bisa nginget nggak? 8 tahun yang lalu. Yang benar Bapak ke sana baru anggota nyusul,
Atau yang bener tuh Bapak di depan polsek, ada yang laporan kemudian Bapak berangkat bareng dengan anggota naik mobil patroli. Mobil patroli itu belakangan. Oh, Enggak. Ada yang menyatakan waktu itu Pina itu melorot celananya dan dia membetulkan celananya yang melorot itu dari bawah ke atas. Enggak, Pak. Pokoknya nggak ada yang melorot, nggak ada yang apa, nggak ada yang ngebuka, Nggak ada yang apa. melorot, nggak ada. Bapak bisa bersaksi. Bisa. Kalau nanti suatu saat dipanggil penyidik, Bapak siap menjelaskan? Siap. Didampingi pengacara loh, Siap, Pak. Pak. Bapak siap ya? Siap. Apa yang Bapak sampaikan keterangan yang sesungguhnya? Iya, Pak. Ya kalau ditemuin sama Pak Suroto saya juga berani. Bertemu dengan Pak Suroto berani. Pak Suroto, ini Mas Ari siap dikonfrontir dengan Bapak di Mabes Polri. Mana keterangan yang lebih valid, Pak Suroto atau Mas Ari? Diuji di Mabes Polri, jangan diuji di televisi. Jangan diuji di media sosial, nggak akan ada maknanya. Diujilah di Bareskrim Mabes Polri, dan ini adalah bagian dari orang yang mungkin akan saya lengkapi datanya, saya sampaikan ke penyidik Mabes Polri. Oke Pak? Oke, jadi tidak ada celana melorot. Nggak ada, Pak. Melorot nggak ada. Nggak ada. Nah, Bapak yang lihat pertama, Iya, ya oke? nggak ada. Kemudian ketika melihat mayat itu, apa yang Bapak lakukan? Ya pokoknya nggak ada yang berani megang tuh, Pak. Sebelum polsek datang tuh, Pak. Oh, nggak ada yang berani megang? Iya, Bapak megang nggak? Baru polsek datang ya, polsek datang, ayo ikut ya. Terus gotong, buka dulu helmnya. Oh, Saya cuma ngebuka tali doang, Pak. oh dibuka tali. Nggak Yang buka. tangan yang ada di foto, ada tangan yang ada darahnya, foto siapa? Nah, itu yang buka helm, Pak. Oke. Kan ada tangannya, ada darahnya Iya, nih di itu. foto nih, fotonya Iya. ada kan? Bahkan kakinya Yayan juga kan ke foto kan. itu. Kakinya Yan ada ke Iya. foto. Nah, yang buka helm siapa? Kurang tahu, Pak, saya nggak kenal, Pak. Oh, tapi kan bukan buka helm artinya dia membunuh kan, bukan? Bukan. Membuka helm menolong. Menolong, Pak. Jadi ada Karena- orang yang buka helm. Iya, karena disuruh sama polsek. Oh, buka helm karena disuruh oleh petugas polsek. Iya. Oh, Celana pendek. Ya, ini sangat berkesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh Oki, Seorang saksi saksi yang melihat kejadian. melihat kejadian pada saat setelah kejadian Oh, di itu ketika di jalan raya itu kan. di jalan raya. Setelah ada Vina di Jadi atas aspal gitu. Oki ini adalah seseorang yang punya bengkel motor tambal ban. Oh. Nah, Ini belum pernah diungkap loh, Kang Karna. belum pernah diungkap. Oke. Jadi itu diungkapnya di podcastnya Kang Deddy Mulyadi. Iya. Jadi